Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan dan membincangkan terkait dengan kebijakan sosial bagi perlindungan lansia. Namun sebelum kita merefleksikan terkait dengan kebijakan sosial bagi lansia ini, kita perlu mendiskusikan terlebih dahulu definisi lansia itu sendiri. Bagaimana kita memandang dan memperlakukan lanjut usia atau disingkat juga lansia, ini sangat berpengaruh terhadap kebijakan dan program pelayanan terhadap populasi ini. Hal ini juga mengindikasikan bahwa lansia merupakan sebuah konsep yang dikonstruksi atau dibangun oleh masyarakat. Tidak heran jika lansia ini dipandang dan didefinisikan seiring dengan perubahan dan perkembangan peradaban manusia itu sendiri, di mana secara umum definisi lansia, jika kita merujuk ke dalam definisi legal formal, banyak ditemui di berbagai belahan dunia saat ini, didefinisikan makna lansia itu berdasarkan pada faktor biologis, yakni usia. Jika kita merujuk ke dalam undang-undang berdasarkan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan bagi usia, menetapkan bahwa lansia adalah mereka yang sudah mencapai umur 60 tahun. Di negara lain seperti di Kanada, Amerika Serikat, Jerman, dan lain sebagainya, khususnya di negara maju, usia minimal bagi kelompok lansia itu sedikitnya lebih tinggi, ya ini 65 tahun. Usia minimal inilah biasanya menjadi standar pensiun, tunjangan, serta kebijakan program dari populasi lansia ini. Batasan usia 65 juga dianut oleh masyarakat dan badan internasional seperti PBB. Nah, oleh karena itu semakin disadari bahwa batasan biologis atau berdasarkan batasan usia ini semakin sulit untuk dipertahankan sebagai satu-satunya faktor definitif yang menjadi landasan kebijakan dan program pelayanan sosial, terutama karena individu dengan umur 60 atau 65 tahun ini akan menunjukkan kondisi dan kebutuhan yang berbeda. Dalam literatur tentang lansia, ada banyak teori yang menawarkan dan mencoba menangkap bagaimana manusia mengkonsepsikan komunitas atau kelompok lansia itu sendiri. Di masa lalu misalnya, konsep Golden Age atau usia emas ini merupakan perspektif dominan yang banyak dianut berbagai negara dan tentunya diselaraskan dengan budaya yang ada di berbagai belahan dunia. Nah, oleh karena itu dalam pandangan ini, individu lanjut usia dianggap lebih dekat kepada Tuhan dan oleh karenanya perilaku dan posisi mereka di masyarakat itu mencerminkan kedekatan hal tersebut. Kebijaksanaan atau wisdom dalam posisi ini terkait dengan spiritualitas dan kekuatan magis merupakan beberapa keistimewaan yang dimiliki oleh lansia karena pengalaman panjang mereka menjalani hidup atau karena kedekatan mereka dengan tahap akhir kehidupan, yakni kematian. Nah, dalam perkembangannya kemudian muncullah teori modernitas bagaimana yang diteliti oleh Cogwell dan Holmes pada tahun 1972, yang mana mereka berargumen bahwa munculnya materialisme, industrialisasi, urbanisasi, dan westernisasi dalam panggung peradaban manusia sedikit banyak berimplikasi pada runtuhnya otoritas keagamaan dan soliditas kekeluargaan, yang kemudian menyebabkan menurunnya penghargaan terhadap keistimewaan yang diasosiasikan dengan usia lanjut tadi. Perubahan cara pandang ini sangat wajar muncul karena pertimbangan material, yaitu berubahnya otoritas dan kontrol yang dimiliki oleh lanjut usia itu sendiri terhadap sumber daya atau resources. Ketika lansia menguasai sumber daya, baik itu tanah, rumah, hunian keluarga, dan aset keluarga lainnya, serta memegang otoritas dalam semua aspek kehidupan sosial, misalnya pernikahan, status sosial, informasi, dan lainnya, maka sangat wajar generasi muda itu menghargai mereka.
Namun ketika peradaban dan perubahan zaman serta struktur masyarakat memungkinkan generasi muda mencari pekerjaan di luar komunitas, pergi ke kota misalnya dan browsing di internet, maka kebutuhan dan alasan menghargai lansia menurun, bahkan acap kali cenderung hilang. Tentu saja teori ini banyak mendapatkan kritik, terutama karena idenya yang sangat simplistik. Peran orang tua dalam masyarakat tradisional sekalipun ini cukup beragam. Mereka tidak selalu mendapatkan posisi istimewa dalam masyarakat, dan tidak sedikit yang hidup dalam kondisi kemiskinan dan jauh dari kata sejahtera, sehingga tanpa ada dukungan keluarga atau masyarakat itu sendiri. Namun, bagi para politisi dan pemegang kebijakan, teori materialis ini cukup menarik karena menjustifikasi kelompok lansia untuk menetapkan kebijakan tentang perlunya melestarikan nilai tradisional yang meletakkan lansia dalam posisi superior, dan oleh karenanya kebijakan serta support dari pemerintah terhadap lansia itu tidak dibutuhkan. Kajian tentang lansia dalam konteks genealogi sosial berawal pada akhir tahun 1940-an. Ketika itu muncul perubahan demografik dan sosial yang mengakibatkan Perang Dunia Kedua. Negara-negara Eropa dan Amerika Serikat pada waktu itu mulai melihat isu aging atau population aging sebagai fenomena sosial yang penting dan karenanya perlu dikaji dengan sangat serius. Mulai saat itulah untuk pertama kali dunia politik dan ekonomi memandang lansia sebagai masalah atau problem sosial. Tidak heran jika literatur gerontologi di barat yang kurang lebih merepresentasikan pandangan modern masyarakat barat yang mencerminkan adanya persepsi negatif terhadap lansia. Nah, dari pandangan materialisme dan teori modernitas tersebut, ada juga yang dalam perkembangannya mazhab teori terkait dengan lansia ini dapat dibagi kepada dua mazhab penting, yaitu mazhab fungsionalis, yang kedua adalah mazhab kritis strukturalis. Baik, yang pertama kita akan coba bedah dari pandangan mazhab fungsionalis, yaitu yang berkembang adalah teori disengagement, teori aktif, dan teori kontinuitas. Salah satu teori yang berpengaruh dalam dunia gerontologi adalah teori disengagement yang digagas oleh Elaine Kamin dan William Henry pada tahun 1961. Teori ini mengadopsi paradigma fungsionalis struktural yang sangat dominan di Amerika pada kurun 1930 hingga 1960-an. Teori ini berasumsi bahwa lansia perlu menarik diri atau disengage dari kehidupan ekonomi dan sosial dalam kehidupan masyarakat untuk menyiapkan diri memasuki pensiun abadi atau ultimate disengagement, yakni kematian. Proses ini merupakan proses yang tidak saja tak terhindarkan dan bersifat universal, tapi juga berguna dan dibutuhkan oleh kedua belah pihak, yakni lansia sendiri dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Bagi lansia, proses ini merupakan masa peralihan yang mengantarkan hilangnya peran yang harus mereka emban sebagai orang tua atau profesional yang secara aktif bekerja. Proses penarikan diri ini juga dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada lansia untuk melakukan refleksi diri sambil menyerahkan tanggung jawabnya kepada generasi muda. Bagi masyarakat, disengagement yang dilakukan lansia memungkinkan beralihnya tanggung jawab, pengetahuan, kekayaan atau wealth resources, dan kekuasaan atau power yang mereka miliki kepada generasi muda, sehingga pada gilirannya memungkinkan generasi muda ini memiliki fungsi signifikan dalam masyarakat. Dengan kata lain, proses penarikan diri lansia dari kehidupan sosial ekonomi dimaksudkan sebagai upaya mengurangi disrupsi atau gangguan sosial dan menjaga keseimbangan sosial. Atau lebih tegasnya, memungkinkan masyarakat tetap berfungsi ketika anggota senior mereka harus meninggal. Selanjutnya dari teori ini juga menyatakan bahwa proses penarikan diri tersebut dianggap natural karena menurunnya kemampuan fisik dan mental psikologis yang dialami oleh individu lanjut usia. Banyak yang berargumen bahwa teori ini jelas memiliki implikasi pada kebijakan dan realitas kehidupan lansia.
Misalnya saja pada tahun atau dekade 60-an, komunitas lansia di negara-negara industri itu sangat didukung untuk melakukan disengagement dalam bentuk pensiun dan tidak melakukan intervensi terhadap proses pembangunan dan pengembangan yang sedang dilakukan masyarakat. Bahkan di setting pedesaan, di mana lansia masih diharapkan untuk berpartisipasi melalui pengetahuan dan skillnya, kemajuan teknologi telah mengurangi penghargaan masyarakat terhadap pengalaman dan skill kelompok lansia ini. Seiring dengan berkembangnya demografi lansia secara signifikan, serta kehadiran mereka yang kian terlihat jelas di wilayah publik, klaim universalitas dari teori disengagement ini mendapatkan perlawanan dan kritik. Salah satunya adalah fungsi positif, yakni penarikan diri sebagaimana yang dijelaskan yang sebelumnya dalam realitas sosial tidak selalu terjadi. Namun ketika individu harus menjalani masa pensiun dalam waktu yang cukup signifikan, maka yang terjadi adalah isolasi baik secara sosial maupun finansial. Hal ini berakibat kepada hilangnya martabat lansia. Kritik ini muncul kemudian apa yang sering kita sebut sebagai teori aktif atau activity theory. Dalam teori aktif ini, usia tua dipandang sebagai fase yang terhubung dengan usia pertengahan atau middle age, bukan sebagai fase yang sama sekali terpisah, baik dalam pengertian biologis maupun psikologis sebagaimana yang digagas oleh teori disengagement. Bagi pengusung teori aktif, usia tua itu bisa menjadi pengalaman yang dinamis dan kreatif tentunya. Peran sosial yang hilang akibat usia tua atau pensiun harus diganti dengan peran dan aktivitas baru yang bisa memastikan tercapainya kebahagiaan, penghargaan, dan kesejahteraan bagi lansia. Nah, persepsi aktif teori ini menawarkan sebuah solusi yang sangat efektif bagi masyarakat yang semakin menua tadi. Dapat dilihat bahwa teori aktif ini dibangun berdasarkan asumsi bahwa proses biologis menjadi tua bisa dimodifikasi melalui layanan kesehatan modern, sehingga satu-satunya yang membedakan antara usia pertengahan dengan usia tua itu adalah proses biologis yang bisa dimodifikasi dan bukan kebutuhan dan keinginan masyarakat itu sendiri. Dalam kacamata teori lain juga menegaskan bahwa adanya korelasi positif antara aktivitas dan kepuasan hidup, di mana semakin besarnya kehilangan aktivitas pada lansia, maka semakin kecil juga kepercayaan dan rasa berharga yang dimiliki oleh lansia itu sendiri. Dan demikian juga sebaliknya. Pungkasnya, harkat dan martabat lansia itu sangat dipengaruhi melalui peran mereka yang diemban di dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks teori kritik ini, pensiun menjadi sesuatu yang tidak membahayakan jika individu tersebut masih menjaga peran dan fungsinya dalam keluarga dan masyarakat. Nah, dua teori besar yang saya sebutkan tadi dikritik dengan menggunakan pendekatan yang terlalu makro, di mana teori aktif misalnya gagal menyentuh isu heterogenitas kelompok lansia dan oleh karenanya tidak mampu merespon isu ketidaksetaraan individu. Artinya, tidak semua lansia itu memiliki kondisi sosial biologis yang sama, sehingga sebuah persepsi yang menyamakan semua lansia tanpa memandang kebutuhan kondisi individu lansia dianggap tidak tepat. Misalnya, Will Philipson berpendapat bahwa paradigma fungsionalis dalam dua teori tersebut itu memaksakan penjelasan kausalitas dan menempatkan lansia dalam posisi yang sangat terpolarisasi, misalnya pensiun secara aktif. Kritik-kritik ini kemudian melahirkan lagi sebuah teori baru yang disebut dengan teori continuity, di mana masih dalam teori atau kubu fungsionalis struktural. Teori kontinuitas ini mencoba menawarkan jalan tengah dengan mengemukakan bahwa ketika beranjak tua, individu akan menunjukkan pola perilaku yang konsisten dengan mengganti peran yang hilang karena akibat usia dan pensiun dengan peran serupa. Pada saat yang sama, individu ini pun akan menjaga pola adaptasi yang konstan atau berlanjut dengan lingkungan sosial. Dengan demikian, teori
ini menggarisbawahi bahwa kepuasan hidup ditentukan oleh adanya konsistensi antara aktivitas atau pola hidup seorang lansia di saat sekarang dengan pola hidupnya di masa yang lampau. Nah, teori selanjutnya yang bisa kita bedah yaitu mazhab kritis strukturalis. Mazhab kritis strukturalis ini sama yang terjadi pada disiplin ilmu lainnya, yakni mazhab fungsionalisme dalam gerontologi yang telah melahirkan teori-teori besar yang tentu harus mengakhiri masa kejayaannya dengan munculnya ide Marxis yang menggugat kapitalisme sebagai nafas masyarakat modern. Marxisme dalam gerontologi terrefleksi dalam teori ekonomi politik atau political economy of old age, yaitu sebuah teori makro yang memberikan fokus pada faktor-faktor sosial yang membentuk dan mendefinisikan dari kekuatan populasi aging atau lansia itu sendiri. Dalam teori ini, usia lansia merupakan produk dari konstruksi masyarakat yang dibangun agar sesuai dengan kebutuhan ekonomi masyarakat modern. Secara sederhana, hal ini bisa diartikan bahwa seseorang atau satu kelompok didefinisikan tua karena secara ekonomis mereka, ya ini harus menjadi tua. Yang menjadi pembeda dari teori ini dengan teori-teori sebelumnya adalah berubahnya fokus dalam penjelasan fenomena lansia dari faktor individu kepada faktor sosial, ekonomi, dan politik. Dengan kata lain, faktor utama yang menentukan lansia dan pengalaman menjadi lansia bukanlah faktor individu, tapi faktor sosial, ekonomi, termasuk kelas sosial, usia, gender, ras, dan orientasi sosial. Menurut Philipson pada tahun 1998, implikasi dari pandangan di Inggris dan negara-negara industri lainnya adalah diasosiasikannya lansia dengan pengeluaran sosial atau social expenditure. Mereka tidak hanya dipandang dalam kacamata medis, tapi juga sumber daya pemerintah. Pandangan inilah yang mendorong munculnya persepsi masyarakat modern bahwa lansia merupakan beban bagi masyarakat modern. Sebagaimana Philipson menjelaskan bahwa older people come to be used as a burden on Western's economy with demographic change, seen as creating intolerant pressure on public expenditure. Nah, fokus utama dalam teori politik ekonomi adalah relasi antara aging dan struktur ekonomi. Di Amerika Serikat misalnya, teori ini tercermin dalam karya-karya Ertes dan Estes, Swan dan Gerard pada tahun 1982 dan 1979. Nah, di Inggris misalnya ada tokoh antara lain misalnya Walker pada tahun 1981, Townsend pada tahun 1981, Philipson juga tahun 1982. Nah, teori pandangan dari Estes misalnya menyuarakan kembali ide Marxis dengan mengatakan bahwa martabat seseorang sangat ditentukan oleh fungsi produksinya, dan persepsi inilah yang melandasi sebuah kebijakan dan persepsi masyarakat tentang lansia. Pandangan negatif tentang lansia serta kemiskinan dan problem lansia lain bisa dijelaskan oleh hilangnya harkat dan martabat mereka itu akibat hilangnya fungsi produksi. Estes juga mengklaim bahwa teori inilah yang memapankan peran negara pada kelompok lansia. Karena negaralah yang memiliki kewenangan mengalokasikan sumber daya, maka negara juga yang berhak mengatur alokasi dana pensiun yang kemudian menjadi kunci dalam menentukan harkat dan martabat lansia. Lebih lanjut, penelitian Philipson pada tahun 1902 berargumen bahwa kebijakan pensiun itu merupakan pemaksaan untuk undur diri dari aktivitas kerja yang ditujukan sebagai upaya mereduksi biaya dan pengeluaran negara. Untuk itu, dia bicara lebih lanjut, negaralah yang sesungguhnya punya peran untuk menentukan bagaimana posisi sosial dan masa depan warga negara senior, yaitu negara juga yang secara tidak langsung membentuk perilaku sosial dan kultural terhadap lansia. Dalam konteks inilah, semua wacana terkait perubahan welfare state atau secara sederhana bisa didefinisikan dengan berkurangnya peran negara dalam program kesejahteraan masyarakat
menjadi justifikasi dari persepsi bahwa lansia merupakan beban negara. Meniru cara berpikir ini, Townsend pada tahun 1981 menegaskan bahwa masyarakat menciptakan problem sosial lansia melalui pola pikir ageism yang diinstitusionalkan melalui kebijakan pensiun. Melalui langkahnya, sumber daya yang dialokasikan kepada komunitas ini, serta jeleknya kualitas layanan panti atau residential care dan juga layanan masyarakat terhadap lansia, yakni memunculkan sebuah perspektif struktural serta aturan sumber daya yang mengatur lansia dalam masyarakat modern. Ada banyak teori dalam disiplin gerontologi yang menawarkan cara pandang dan mencoba menjelaskan di mana sesungguhnya letak permasalahan dalam isu lansia. Misalnya perspektif feminisme juga dan perspektif postmodernisme yang muncul belakangan atau di era tahun 2000-an ke atas juga menawarkan cara pandang mereka yang tentu saja memperkaya spektrum perspektif mengenai isu lansia. Selain ranah sosial, lansia ini juga bisa dilihat dari teori-teori medis, biologis, atau psikologis. Lebih jelasnya, hal ini memunculkan berbagai teori tentang lansia yang merefleksikan perubahan cara pandang masyarakat terhadap komunitas ini sesuai dengan perubahan budaya, struktur sosial, dan kemajuan peradaban manusia itu sendiri. Kalau mungkin bisa digarisbawahi ada beberapa isu yang muncul dari teori sosial yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, bagaimana lansia ini diposisikan oleh negara dan masyarakat? Lalu bagaimana posisi atau persepsi tadi terrefleksi dalam kebijakan dan program kesejahteraan sosial bagi kelompok lansia? Baik, berkaca kepada teori yang sudah saya sebutkan dan jelaskan sebelumnya, dengan mengaca beberapa teori besar terkait dengan struktur lansia dalam komunitas masyarakat, kita coba bedah dalam prinsip dan arah kebijakan dalam perkembangan isu lansia ini. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan sebelumnya, perkembangan demografi pada populasi lansia itu telah menyebabkan hampir semua negara memberi perhatian serius kepada populasi ini. Meski kemudian persepsi, ideologi, dan bentuk kebijakan serta program yang berbeda antara satu negara dengan negara yang lain. Tentu saja perlu digarisbawahi bahwa teori tidak bisa secara langsung diterjemahkan ke dalam sebuah kebijakan, atau lebih tepatnya penyusunan sebuah kebijakan dan program layanan lansia yang merupakan proses politik yang dipengaruhi banyak hal, di mana teori hanyalah salah satu dari aspek tersebut. Nah, oleh karena itu, pada konteks inilah ada beberapa prinsip dan aspek yang mungkin bisa ditarik dari teori dan persepsi terkait dengan cara mempengaruhi kebijakan dan program lansia di berbagai negara. Yakni pertama, misalnya kita perlu adanya atau menyadari sebuah kesadaran bahwa lansia itu tidak bisa dianggap sebagai kelompok yang homogen atau tunggal, namun sebuah populasi yang beragam. Meski masih umum dipakai, batasan usia tidak bisa lagi dianggap sebagai satu-satunya faktor penentu atau defining faktor dalam mendefinisikan lansia serta kebutuhannya. Yang kedua, semakin disadari oleh masyarakat internasional bahwa lansia adalah konsep yang dibangun oleh masyarakat atau budaya setempat. Namun sayangnya, pemahaman yang ada tentang lansia selama ini didominasi oleh potret negatif. Hal ini berimplikasi kepada komunitas lansia itu sendiri maupun kondisi sosial ekonomi negara. Untuk itu, perubahan kepada persepsi yang lebih positif tentang kelompok lansia ini menjadi hal yang mulai disosialisasikan oleh masyarakat internasional. Yang ketiga terkait dengan pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab menyediakan program dan layanan untuk lansia, baik itu keluarga, masyarakat, atau negara. Aspek ketiga inilah yang mendominasi perbincangan dan wacana tentang lansia dan kebijakan lansia di berbagai negara. Ada dua kunci penting yang menjadi fokus dari aspek ini, yaitu kompetisi ekonomi dan solidaritas sosial. Sebagian negara berpendapat bahwa dalam dunia yang secara ekonomi semakin kompetitif, solidaritas sosial terhadap lansia yang diwujudkan dalam peran sentral pemerintah
dalam menyediakan layanan dan program yang maksimal untuk lansia tidak mungkin lagi dipertahankan. Dana untuk pelayanan dan program-program kesejahteraan lansia ini dianggap terlalu besar untuk tanggung jawab negara sendiri, sehingga keterlibatan keluarga, masyarakat termasuk kelompok industri dan private menjadi sangat penting. Pandangan inilah yang menjadi topik utama dalam wacana perubahan welfare state. Dalam kasus lansia misalnya diwujudkan dalam berkurangnya peran negara terutama melalui pengurangan budget untuk pembiayaan program dan pelayanan kesejahteraan sosial bagi kelompok lansia. Sementara sebagian negara lain seperti negara-negara Skandinavia tetap berpendapat bahwa kompetisi ekonomi masih menjadi berjalan secara harmonis dengan solidaritas sosial. Untuk itu, negara tetap menjadi aktor sentral dalam pemenuhan hak dan kesejahteraan lansia. Sementara peran keluarga dan masyarakat itu lebih bersifat pelengkap atau suplementari. Terkait dengan landasan konseptual dan arah kebijakan tentang lansia, PBB sebagai lembaga internasional sudah menetapkan beberapa prinsip kebijakan yang dimulai sejak Kongres Dunia Pertama tentang lansia atau The First United Nations World Assembly on Aging pada tahun 1982, kemudian dituangkan sebagai konsep yang matang pada pertemuan Majelis Umum PBB pada tahun 1991, dengan nama United Nations Principle for Elderly. Ada 5 prinsip yang diharapkan PBB untuk diadopsi semua negara dalam kebijakan dan program-program lansia yang diselenggarakan, yaitu kemandirian, partisipasi, perawatan atau care, dignity atau harkat dan martabat lansia, serta personal fulfillment atau pencapaian individu. Pada proses kemandirian tentu kita berharap bahwa program-program ataupun layanan-layanan terhadap kelompok lansia kemandirian menjadi isu topik utama. Hal ini bisa didekati dengan berbagai program misalnya pemberdayaan bagi kelompok lansia. Yang kedua, program ataupun arah kebijakan berpartisipasi. Partisipasi dalam konteks ini bagaimana kelompok lansia itu diarahkan ke dalam konteks yang lebih luas, yaitu bagaimana lansia mampu diinterpretasikan menjadi kelompok-kelompok yang memiliki nilai-nilai solidaritas dan dapat berpartisipasi dalam beragam bentuk pelayanan atau struktur kehidupan sosial di masyarakat. Yang ketiga, arah kebijakan dari lansia ini adalah perawatan atau care. Bagaimana sebuah negara itu mampu memberikan pelayanan kesehatan, perawatan baik di dalam panti ataupun di luar panti yang lebih maksimal terhadap kelompok lansia itu sendiri. Yang keempat, yaitu bagaimana sebuah kebijakan dan program-program bagi lansia itu lebih menghargai harkat dan martabat manusia sebagai aspek-aspek individu dan tentu sebagai individu dari manusia itu sendiri. Yang kelima, arah kebijakan itu lebih mengarah kepada personal fulfillment atau pencapaian individu. Hal ini arah kebijakan harus merujuk kepada bagaimana pencapaian individu itu dapat terpenuhi baik dari skala individu ataupun dalam komunitas keluarga dan masyarakat yang lebih adaptabel dengan kebutuhan yang diinginkan ataupun yang dibutuhkan oleh lansia itu sendiri. Semoga ini menjadi sebuah inti atau kunci dari perkembangan teori dan perspektif kebijakan bagi perlindungan lansia, khususnya dalam prospek perlindungan sosial bagi kelompok lansia di Indonesia. Terima kasih atas atensi Anda. Mohon maaf apabila ada yang kurang dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.